Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di, dan kita telah sampai kepada ayat yang ke-78 dari surat Ghafir. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَةٍ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang kami telah ceritakan kepadamu, dan di antara mereka para rasul itu ada yang kami tidak ceritakan kepadamu. Maka tiadalah seorang rasul datang membawa ayat tanda-tanda kebesaran Allah sebagai bukti mukjizat para nabi dan rasul itu, kecuali dengan izin dari Allah. Maka di saat telah datang keputusan Allah, perkara Allah amrullah, maka diputuskan dengan benar. Di sanalah akan merugi orang-orang yang melakukan kebatilan. Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan buat kalian al-an'am, binatang-binatang ternak, agar kalian bisa menungganginya, menjadikannya sebagai kendaraan. Dan di antara binatang-binatang ternak itu ada yang kalian makan. Maka bagi kalian, kata Allah Azza wa Jalla, pada binatang-binatang ternak itu manfaat-manfaat, dan juga agar kalian sampai kepada hajat-hajat kalian dimanfaatkan untuk penunaian hajat. Manfaat fi sudurikum, di dada-dada kalian, kesenangan, kegembiraan. Di atasnya dan juga di atas bahtera, tuhmalun, dibawa kalian. Demikian Allah Azza wa Jalla memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya,
maka tanda-tanda kebesaran yang mana, tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kalian ingkari? Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, setelah Nabinya alaihi salatu wassalam dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan atau diperintahkan untuk kemudian beliau bersabar atas berbagai macam gangguan dan pesakitan kaumnya, Allah Azza wa Jalla menghibur Rasulnya dengan mengatakan bahwa mungkin kami akan memperlihatkan kepadamu apa yang kami telah janjikan atas mereka dari azab, atau Anda sudah lebih dahulu meninggal, lalu kami buktikan janji-janji kami atas mereka. Allah hibur Nabinya alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla perintahkan beliau untuk bersabar di antara sebuah penyabaran Allah Azza wa Jalla terhadap diri beliau dengan menyebutkan saudara-saudara beliau sallallahu alaihi wasallam dari para utusannya. Nah, ayat yang kita baca inilah dia penjelasannya. Sebagai bentuk Allah Azza wa Jalla menghibur Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah beliau dapatkan dari kaumnya, dari umatnya, mengangkat para nabi dan rasul sebelum beliau. Walaqad arsalna min qablika rusulan katsirin ila qaumihim. Dan sungguh kami telah mengutus sebelummu para rasul yang sangat banyak kepada kaum-kaum mereka. Yad'unahum, mereka para rasul menyeru kaumnya, dan mereka wayasbiruna ala adzahum, dan mereka bersabar atas gangguan-gangguan kaum mereka. Minhum man qasasna alaik akhbaraha, di antara para rasul itu ada yang kami informasikan cerita-ceritanya, akhbaraha, berita-beritanya. Wa minhum lam naqsus alaik, wa kullu rusul mudabbarun laisa biyadihim syai'un minal amri. Dan di antara mereka ada yang kami telah tidak menceritakannya kepadamu. Namun setiap rasul itu mudabbarun. Setiap rasul atau semua rasul itu adalah mudabbarun, yaitu diatur. Tidak ada di tangan mereka sesuatu perkara pun. Maksudnya bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudabbarun. Barakallahu fikum. Nah, termasuk bentuknya atau gambarannya, wa ma kana li rasulin minhum ayyatiya bi ayatin minal ayati sam'iyyati wal aqliyah. Tidak ada seorang rasul pun dari mereka yang mendatangkan tanda-tanda kebesaran Allah, kecuali itu semua minal ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang mereka dengar dari ayat-ayat yang dibaca, atau al-aqliyah, yaitu yang bisa dicerna, disaksikan dan dilihat di alam nyata.
Al-Quran telah bercerita tentang kisah para Rasul yang Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kebenaran risalah yang dibawa oleh mereka pertama. Yang kedua, memperlihatkan tentang kemampuan dan kekuasaan yang mengutus mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla, yaitu ayat-ayat sam'iyah seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, atau barakallahu fikum Injil kepada Nabi Isa, As-Suhub kepada Musa atau Suhub kepada Ibrahim, barakallahu fikum, dan ayat sam'iyah yang terbesar adalah apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Wal aqliyah, yang bisa dilihat dan diraba atau yang bisa dicerna, yang disikan langsung oleh mereka, barakallahu fiik. Apa yang terjadi pada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, juga pada Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan, barakallahu fikum, kemudian tetap pada Nabi Isa yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit, pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semuanya terjadi illa biidznillah. Tiadalah terjadinya kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jalla, bimasyiatihi wa amrih, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqtirahul muqtarihina 'ala ar-rusuli al-ityana bil ayat zulmun minhum. Maka permintaan, usulan dari mereka-mereka yang melemparkan usulan atau kemauan atas para rasul agar didatangkan ayat-ayat tanda-tanda kebenaran pengutusannya, ini adalah zulmun minhum, sebuah kezaliman dari mereka. Mereka menuntut agar bisa melakukan ini, sementara para nabi dan rasul itu tidak bisa melakukan di luar kemampuan manusia kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Ini pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya. Satu, dan tanda-tanda kebenaran utusannya, tapi masih meminta tanda-tanda yang lain. Maka permintaan mereka ini zulmun, sebuah kezaliman dari mereka, barakallahu fikum. Sudah diperlihatkan, sudah dinampakkan, baik yang mereka dengar dari Al-Quran atau yang mereka saksikan dari keajaiban-keajaiban, tapi tetap mereka mengusulkan untuk meminta datang tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya permintaan ini merupakan sebuah kezaliman dari mereka. Yang kedua, itu merupakan ta'annud, perbuatan yang menyusahkan, yang memberatkan. Dan yang ketiga, wa takdzibun ba'da an ayyadahumullahu bil ayatid dalah ala sidqi. Ketiga adalah bentuk pendustaan mereka terhadap apa yang Allah kuatkan para nabi dan rasul. Allah tolong para nabi dan rasul dengan tanda-tanda kebesarannya
yang menunjukkan kebenaran mereka. Barakallahu fikum. 3 yang beliau sebutkan. Oleh karena itu mengusulkan agar para nabi memperlihatkan lagi tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla dan kebenaran pengutusannya, itu merupakan bentuk kezaliman dari mereka. Ya, bentuk barakallahu fikum kezaliman dari mereka, menyusahkan dan memberatkan atau mendustakan, karena Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya melalui para rasul dan tanda-tanda kebenaran sebagai ayat-ayat tanda-tanda kebenaran para rasul tersebut. Wa sihhati ma ja'u bih, dan tanda atau yang menunjukkan atas kebenaran apa yang mereka bawa. Maka mengatakan fa idza jaa amrullah bil fasli bainar rusuli wa a'daihim wal fatah qudiya bainahum bil haqq. Maka tatkala datang urusan Allah, keputusan Allah Azza wa Jalla dengan menyelesaikan urusan para rasul dan musuh-musuh mereka dan memberikan kemenangan, diputuskan di tengah-tengah mereka dengan penuh kejujuran. Alladhi yaqa'ul mawqi' wa yuwafiqus shawab biinja'ir rusuli wa atba'ihim. Yang benar-benar terjadi dan mencocoki kebenaran dengan menyelamatkan para rasulnya dan pengikut mereka, wa ihlakil mukadzibin, dan membinasakan para pendusta. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, di dunia telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan pengikut para rasul yang dimusuhi oleh umatnya sendiri. Barakallahu fikum, para rasul yang dimusuhi oleh umatnya sendiri, di saat kemudian datang keputusan Allah, Allah meletakkan hukum bil haqqi. Di dunia Allah selamatkan para rasul dan para pengikutnya, dan Allah binasakan para pendusta. Barakallahu fikum. Allah letakkan hukum dengan penuh keadilan. Barakallahu fikum. Nah, ini sesungguhnya yang harus kita takuti pada diri kita sendiri. Kita menanamkan rasa takut bahwa keputusan Allah Azza wa Jalla kapan saja bisa terjadi di kehidupan kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dunia, antara orang yang berjalan di atas al-haq dan berjalan di atas kebatilan akan dihukumi di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat. Ya. Terkadang kan orang yang salah yang besar mulutnya. Orang yang salah yang teriak-teriak, seolah-olah dia yang merajai, dia yang ini. Barakallahu fikum. Ya, bisa saja hal itu terjadi. Tetapi harus kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai hakim mengetahui siapa yang benar di atas kebatilan dan siapa yang benar-benar berjalan di atas al-haq. Nah, kalau seseorang itu mengetahui dan menyadari ada hukum Allah Azza wa Jalla di dunia, berarti tidak ada yang harus kita lakukan kecuali kembali kepada apa yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam persoalan apapun, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan kembalikanlah ia kepada Rasul. Jadi barakallahu fikum,
beliau ingin memberitahukan kepada kita yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Bahawa di dunia diletakkan hukum oleh Allah Azza wa Jalla sebelum hukum akhirat. Bagaimana contohnya? Apa yang beliau sebutkan? Allah Azza wa Jalla telah menghukumi keberadaan Rasulnya sebagai pembawa kebenaran dengan para pengingkar-pengingkar dan penentang. Bukankah para penentang itu mengakui juga mereka itu berada di atas kebenaran? Fir'aun taruhlah, barakallahu fikum, dia adalah seakfarun nas, sekufur-kufurnya manusia, sampai menobatkan dirinya Rabbul Alamin. Padahal ini adalah kekufuran, kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi menganggap bahawa Musa itu adalah mufsid. Dia yang melakukan pengerusakan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku, kata Fir'aun, tidak membimbing kalian, mengarahkan kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Berarti Musa membimbing kepada jalan yang jahat, yang jelek, yang buruk. Barakallahu fikum. Nah, kan ada hukum di dunia ini dari Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla memenangkan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa dari umatnya, padahal mereka adalah orang-orang lemah. Orang-orang lemah, barakallahu fikum. Bagaimana mereka lari untuk menyelamatkan diri dari pengejaran Fir'aun. Karena memang Fir'aun adalah raja, punya bala tentara yang luar biasa. Cukup dia memerintahkan untuk membunuh siapapun yang lahir dari kaum lelaki, barakallahu fikum, sampai kemudian pengejaran terjadi terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya. Namun kan sekali lagi, hukum itu ada di dunia, diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Maka di saat kemudian persoalannya sudah jelas, kemudian Allah hukumkan semua peristiwa itu, maka Allah tidak akan menghukumi kecuali bil haq. Allah selamatkan orang yang mengikuti para rasul, dan Allah binasakan, barakallahu fikum, para penentang rasul-rasul tersebut. Ini hukuman di dunia, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sampai kita merasa aman dari pengejaran al-haq dan pembenaran di dalam hidup dengan kebenaran. Jangan sampai kita merasa aman, kita bersembunyi ke sana kemari dengan berbagai dalih dan alasan. Cobalah jujur, barakallahu fikum. Karena hukuman Allah Azza wa Jalla itu mesti akan terjadi di kehidupan dunia ini antara ahlul haqqi dan ahlul batil. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agar jangan sampai kita terus menyembunyikan diri kita di dalam kesalahan dan kekeliruan, mencari pembenaran dan dalih-dalih, barakallahu fikum. Maka ini adalah sebuah upaya yang sangat-sangat lemah. Mungkin Anda menganggap orang yang berjalan atau lawan engkau itu adalah orang-orang lemah kok. Dia tidak berpendidikan, tidak pernah kuliah, enggak ini, enggak itu, wis tamat SD. Iya, ada yang pekerja ini, pekerja itu. Misalkan, jangan diremehkan. Di saat engkau meremehkan mereka-mereka yang berjalan di atas al-haq, barakallahu fikum, maka sama artinya Anda meremehkan yang memberikan hidayah kepada mereka
untuk berjalan barakallahu fikum di atas kebenaran. Hafidhani wa hafidhakumullah, ini semestinya yang kita khawatirkan. Tapi catatan penting bahwa salah satu metode syaitan untuk kemudian menjebak, menjatuhkan, memperkuat barisan ahlul batil adalah pengakuan-pengakuan dari tokoh-tokoh kebatilan itu kalau mereka itu berada di atas kebenaran. Ini adalah sebuah metode barakallahu fikum. Dan tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat metodenya itu dengan nangis, dengan ini, dengan itu. Wah, mencari belas kasihan. Seolah-olah dia adalah mazlum, orang yang terzalimi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ya, coba sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Di saat dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi. Apa kata mereka? Allah bercerita tentang kaum munafiki. Di saat dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi, mereka menampilkan diri seolah-olah muslihun. Muslihun adalah orang yang melakukan perbaikan. Orang yang melakukan barakallahu fikum perbaikan. Tapi dengarkan hukum Allah Azza wa Jalla di dunia. Mereka itu adalah para perusak sesungguhnya. Namun mereka tidak menyadari kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah sebuah ketentuan hukum dari Allah Azza wa Jalla. Menghukumi antara pengikut kebenaran dan pengikut barakallahu fikum kebatilan. Walihadza qala wa khasira hunalika ay waqtal qada'il madhkur al-mubtilun, maka merugilah di sana, artinya waktu peletakan hukum itu ahlul batil alladzina wasfuhumul batil, sifat mereka adalah batil. Wa ma ja'u bihi minal ilmi wal amali batil. Apa yang mereka bawa dari ilmu dan penerapan adalah batil. Wa ghayatuhumul maqsudatu lahum batilah. Tujuan yang mereka akan capai adalah batil. Ya, maka kata beliau, falyahzari haula al-mukhatabun ayyastamirru ala batilihim, maka berhati-hatilah mereka yang diajak dan ditujukan kepadanya agar untuk terus-menerus di atas kebatilan mereka, supaya berhati-hati. Jangan terus berada di atas kebatilan. Ayo kembali kepada al-haq barakallahu fikum. Kama khasira ulaik fayakhsaru kama khasira ulaik. Siapapun yang tamaddi alal batil, barakallahu fikum, terus menerus di atas kebatilan, maka tidak akan ada kecuali kerugian yang ada. Coba antum lihat barakallahu fikum ahlul bid'ah wal ahwa dalam sepanjang masa. Mulai dari para pendahulu kita yang soleh, yang hidup di tengah-tengah mereka ahlul bid'ah wal ahwa, kemana akhirnya? Bagaimana akhirnya? Ya, berada dalam kerugian, kerendahan,
dan kehinaan. Barakallahu fikum. Nah, kita tidak kepingin mengulangi hal itu dalam hidup kita. Kita punya anak-anak yang akan terus melangsungkan barakallahu fikum, ya, dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang akan menjadi penerus. Kalau sampai kita menitipkan yang jelek dan buruk pada diri-diri mereka, barakallahu fik, bukan cuma Anda bertanggung jawab sekarang di dunia, tetapi akan bertanggung jawab kelak di akhirat. Anak keturunan engkau rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Kalau sampai kita atau dari kita lahir orang-orang yang menyimpang di belakang hari dan menyeleweng, tentu ini adalah kerugian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu terus kita berjuang, terus barakallahu fikum kita berbuat buat anak-anak kita, ya. Kita mesti akan meninggalkan mereka atau mereka yang mendahului kita meninggalkan kita. Kita berharap mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, atau kita dipanggil dalam kondisi istiqamah di atas al-haq dan berjalan bersama ahlul haqqi barakallahu fikum. Ini yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan. Dunia bukan urusan Anda loh. Anda takut dunia mereka, bukan urusannya engkau. Mereka sudah dijamin, kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla sebelum terlahir ke muka bumi ini. Sudah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatirkan dunia mereka. Jangan kau khawatirkan terkait dengan hajat mereka di kehidupan dunia ini. Telah ada jaminannya. Maka oleh karena itu tidak boleh kedua orang tua selalu mendidik anaknya didikan yang tidak baik. Yaitu menisbatkan rezeki kepada dirinya. Seolah-olah dia yang berbuat terhadap mereka. Ya. Padahal termasuk min dha'fil yaqin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berbicara di dalam Majmu' Fatawa. Termasuk min asbabi dha'fil yaqin. Antamdahun nas amtamdahahum. Engkau memuji mereka ala rizkillahi ay ala ma razaqahumullah. Engkau menyanjung, memuji mereka. Apa maksudnya menyanjung? Anda menisbatkan rezeki itu kepada mereka. Padahal mereka itu hanya sebagai jalur, jembatan. Kalau engkau sebagai kedua orang tua, maka engkau sebagai penyalur saja rezeki Allah Azza wa Jalla kepada anak-anak kita. Ya. Maka pendidikan yang baik harus kita tanamkan. Bahwa dia membawa rezekinya sendiri. Kalaupun mungkin duit kita berikan buat anak kita. Atau baju kita belikan. Ingat. Bahwa itu adalah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Al-ab dan al-um. Dia menikmati rezekinya yang sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang tua ya jangan. Kalau aku buat semuanya akuisme untuk menjatuhkan mental anaknya. Dan juga barakallahu fikum. Untuk kemudian anaknya itu kerdil jiwanya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kamu tahu rasa nanti. Kalau saya sudah meninggal dunia. Misalkan. Lo apa tahu rasanya? Rahimah jangan. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Di masa hidup kita. Kita berbuat pada anak-anak kita. Itu semuanya restu dan izin dari Allah.
Jangan menganggap di saat kita kemudian meninggal dunia, lalu tidak ada yang Allah persiapkan untuk mengurusnya. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini termasuk min dha'fil yakin seseorang. Watsani, termasuk min dha'fil yakin ayyadhummahum, mencela orang-orang atas apa yang dia tidak dapatkan dari manusia. Orang habis, orangnya pelit, orangnya kikir, orangnya ini, orangnya, direndahkan. Barakallahu fiik. Padahal yang tidak memberinya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dicela seseorang, barakallahu fikum, karenanya. Itu tidak boleh, karena semuanya Allah Azza wa Jalla yang memutuskan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, hukuman dunia ini ada, barakallahu fikum. Kita harus takut, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Allah yang mengatur segala-galanya. Allah Azza wa Jalla yang menghukumi setiap peristiwa di dalam hidup kita. Kita kan sering menemukan sebuah keputusan akibat yang tidak pernah kita harapkan di dalam hidup. Kita berusaha inginnya, ya karena mungkin inilah salah satunya jalan saya untuk mencari nafkah, melaksanakan kewajiban. Kita akan menggambarkan semestinya ini adalah melaksanakan kewajiban untuk kemudian gampanglah, mudahlah, ya segala-galanya. Kan itu di benak kita. Barakallahu fiik. Tetapi ingat, semuanya itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di saat kita benar-benar mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi orang yang benar-benar kokoh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu beliau mengingatkan, termasuk di antaranya hukuman yang Allah akan letakkan di kehidupan dunia ini antara al-haq dan al-batil, antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Allah Azza wa Jalla akan perlihatkan bagaimana Allah memenangkan, menyelamatkan, melindungi, menjaga orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan Allah Azza wa Jalla binasakan orang-orang yang mendustakan, barakallahu fikum, kebenaran itu. Ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang benar di dunia ini. Fa inna haula la khaira minhum wala lahum bara'ah fil kutubi min najati. Orang yang terus-menerus di atas kebatilan, tidak mau meninggalkan kebatilan itu, kembali kepada al-haq, maka sesungguhnya mereka itu tidak ada kebaikan. La khaira minhum, yang datang dari mereka, dan tidak ada jaminan atau tidak ada keputusan bin najati untuk dia bisa selamat. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi yang menakutkan dan mengerikan di dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Bersamaan dengan kekurangan yang ada pada diri-diri kita di dalam mengikuti kebenaran, terus kita banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, walaupun kita sedang melaksanakan ketaatan dan kebajikan, maka tetap kita harus banyak-banyak beristighfar kepadanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala telah memberikan bimbingan yang sangat, barakallahu fikum. Kendati pun kita melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla, hak-hak kebenaran, kita terus memantau hidup kita dengan kebenaran, maka di sana akan ada kekurangan, kekhilafan, kemudian barakallahu fikum, ketidakkhusyuan, mungkin ketidakjujuran, mungkin segala-galanya. Maka kita harus beristighfar
di saat kita melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Barakallahu fiikum. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita langsungkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.